Oke, kasus yang pertama yaitu usaha bimbingan belajar milik Buati belum menggunakan prinsip nilai wajar dalam mencatat peralatan komputer. Ia masih mencatat harga lama meskipun nilai pasarnya sudah menurun drastis. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya pemilihan prinsip pengukuran yang tepat. Jadi, pemilihan prinsip pengukuran yang tepat seperti nilai wajar atau fair value sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari aset usaha. Kenapa ini sangat penting? Yang pertama, untuk mencerminkan nilai ekonomi saat ini. Jika Buati masih mencatat peralatan komputer berdasarkan harga lama, padahal nilai pasarnya sudah turun, maka aset usaha tampak lebih tinggi dari kenyataan. Yang kedua, mendukung keputusan yang akurat. Informasi keuangan tidak sesuai nilai sekarang bisa menyesatkan, misalnya saat akan menjual aset atau menghitung modal yang tersedia. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan nilai wajar membuat laporan lebih jujur dan relevan, terutama jika dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman dan menarik para investor. Jadi, penggunaan prinsip pengukuran yang tepat seperti nilai wajar membantu pemilik usaha seperti Buati untuk menilai kondisi usaha secara akurat, mengambil keputusan yang lebih bijak, dan menyusun laporan keuangan yang bisa dipercaya. Kasus yang kedua yaitu Pak Darman mencatat transaksi usaha dan pribadi dalam satu buku catatan. Ia kesulitan mengetahui aset usaha yang sebenarnya. Bagaimana penerapan asumsi entitas ekonomi dapat menyelesaikan masalah ini? Masalah yang dihadapi Pak Darman bisa diselesaikan dengan menerapkan asumsi entitas ekonomi, yaitu prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa keuangan pribadi dan keuangan usaha harus dipisahkan secara jelas. Penerapannya salah satunya adalah memisahkan catatan usaha dan pribadi, yaitu Pak Darman perlu membuat catatan khusus hanya untuk transaksi usaha terpisah pada catatan keuangan pribadinya. Yang kedua, buat rekening usaha terpisah, di mana memiliki rekening bank khusus untuk usaha akan membantu membedakan aliran uang pribadi dan usaha dengan lebih mudah. Yang ketiga, catat transaksi PRIV dengan benar. Jika pemilik mengambil uang dari usaha, catat sebagai PRIV pengambilan pemilik, bukan sebagai biaya atau pengeluaran usaha. Manfaat dari entitas ekonomi tersebut yaitu lebih memudahkan untuk menghitung aset dan kewajiban usaha yang sebenarnya, membantu menyusun laporan keuangan yang akurat dan bisa dipercaya, memudahkan evaluasi kinerja usaha dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Kasus yang ketiga yaitu seorang pelaku usaha kecil mencatat semua transaksi termasuk donasi sosial dan kegiatan komunitas. Jelaskan apakah semua kegiatan layak dicatat dalam sistem akuntansi dan bagaimana penerapan asumsi satuan moneter. Jadi untuk kasus ini, tidak semua kegiatan layak dicatat dalam sistem akuntansi, hanya transaksi yang dapat diukur dengan satuan uang atau kuantitatif. Penerapan asumsi satuan moneter. Asumsi ini menyatakan bahwa hanya transaksi yang dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan uang yang dicatat dalam laporan keuangan. Jadi untuk donasi atau kegiatan komunitas boleh dicatat jika melibatkan uang atau nilai ekonomis. Tapi aktivitas non-keuangan seperti kerja sukarela atau kerja sukarela tanpa uang tidak perlu dicatat dalam akuntansi karena tidak memenuhi asumsi satuan moneter.